Bikin geger. Keputusan mengejutkan PSSI mengabaikan Piala AFF. Ini alasannya dan dampaknya bagi pemain muda. Sumarji pecahkan mitos. Timnas Indonesia dijamin tanpa pemain titipan. Fakta sebenarnya terungkap jelas. Breaking news. PSSI dan PT LIB bikin kejutan. Liga tak akan ganggu jadwal Timnas Indonesia. Keuntungan besar apa yang akan didapat? Erick Thohir menggebrak. Klausul kontroversial dari PT LIB buat pelatih Liga 1. Harus mau lepas pemain ke Timnas Indonesia? Terobosan mengejutkan. PT LIB putuskan Liga 1 tanpa Championship dan Regular Series. Musim depan kompetisi sepenuhnya. Ini baru top. Timnas Indonesia siap berevolusi. Siapa saja deretan striker keturunan yang diburu, termasuk oleh Romani? Siap tempur. Nova Arianto ungkap rencana sempurna Timnas Indonesia U16 untuk Piala AFF U16 2024. Apa yang terjadi? Rahasia terbongkar. Apa yang dikatakan 3 pelatih asing tentang kehebatan Timnas Indonesia menjelang Piala AFF U16 2024? Kejutan besar. 5 negara terlemah yang berpotensi jadi tantangan Timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Bikin geger. Keputusan mengejutkan PSSI mengabaikan Piala AFF. Ini alasannya dan dampaknya bagi pemain muda. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan bahwa Liga 1 akan tetap berlangsung saat Piala AFF digelar. Piala AFF dijadwalkan berlangsung dari 23 November hingga 21 Desember. Erick menjelaskan bahwa PSSI tidak memberikan target tinggi untuk kompetisi antar negara Asia Tenggara tersebut. PSSI tidak ingin memaksa pemain bermain terus-menerus. Untuk AFF, Liga tidak berhenti. Semua ini sudah diperhitungkan dengan baik. Ini bukan berarti kita meremehkan Piala AFF. Namun konsekuensinya adalah Liga harus tetap berjalan bersamaan dengan AFF. Apalagi sekarang ada AFF dan kompetisi klub AFC, kata Erick kepada wartawan. Saya sudah jelaskan bahwa untuk Piala AFF kita tidak selalu menargetkan hasil maksimal. Karena satu, jumlah talenta kita belum cukup. Kalaupun ada, kita harus menarik lagi pemain muda, jelas Erick. Di Piala AFF nanti, Indonesia berada di grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Untuk Piala AFF, tidak ada pembatasan usia maksimal pemain sehingga biasanya tim peserta menurunkan tim senior mereka. Erick menekankan pentingnya pengembangan pemain muda dan tidak ingin memanggil kembali pemain-pemain muda yang sudah pernah bermain untuk timnas senior untuk kembali memperkuat tim kelompok umur. Jika ditanya bagaimana jika negara-negara lain di AFF menurunkan tim senior, ya tidak apa-apa. Selama ini tim senior kita pun mayoritas berusia di bawah 25 tahun, kata Erick. Saya rasa sepak bola ini dinamis dan menarik. Kita seharusnya tidak melihat usia sebagai kendala. Dan tentu pemain seperti Marcelino Ferdinand dan lainnya yang bisa bermain tidak akan kita tarik ke kelompok umur lagi, tegas Erick Thohir. Sumarji pecahkan mitos. Timnas Indonesia dijamin tanpa pemain titipan. Fakta sebenarnya terungkap jelas. Sumarji, anggota Komite Eksekutif PSSI, menjamin bahwa saat ini Timnas Indonesia tidak memiliki pemain titipan. Ia mengaku sering mendengar rumor tentang adanya pemain titipan di Timnas, terutama di level U16. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah tentang Fardan Ari Setiawan, anak dari anggota Exco PSSI, Eko Setiawan. Saya ingin memberikan perhatian lebih pada pemilihan pemain timnas yang sering dipertanyakan oleh banyak teman-teman. Ada suara-suara miring tentang pemain titipan, kata Sumarji di Jakarta.
Saya perlu menjelaskan kepada semua bahwa pemilihan pemain yang akan memperkuat timnas sudah melalui proses yang panjang dan didasarkan pada penilaian dari tim pelatih, termasuk pelatih kepala dan asisten-asistennya. Jadi, apapun keputusan tim kepelatihan adalah hasil dari proses yang benar-benar alami tanpa ada unsur titipan. Saya jamin 1000% tidak ada pemain titipan. Bahkan, saya menggunakan metode lain untuk memastikan ini, jelas Sumarji. Sumarji menjelaskan bahwa ia memeriksa pemain dengan lebih teliti untuk memastikan asal-usul mereka, terutama untuk tim nasional U16. Lebih lanjut, petinggi Bayangkara FC ini mengaku merasa terganggu karena PSSI era Erick Thohir masih dikaitkan dengan isu pemain titipan. Saya jujur merasa tidak nyaman jika masih dikaitkan dengan hal ini. PSSI saat ini berbeda dari yang dulu, tidak ada lagi praktik seperti itu, ujar Sumarji. Ketua Umum sangat tegas dan selalu menyampaikan kepada saya, Pak Sumarji, jangan sampai ada pemain titipan. Saya jamin 1000% tidak ada, tegas Sumarji. Breaking news, PSSI dan PT LIB bikin kejutan. Liga tak akan ganggu jadwal timnas Indonesia, keuntungan besar apa yang akan didapat? PSSI dan PT Liga Indonesia baru telah sepakat untuk menghentikan sementara Liga 1 selama SEA Games 2025 di Thailand, namun akan terus berlanjut saat Piala AFF 2024. PSSI dan PT LIB telah menyelesaikan jadwal Liga 1 untuk 3 musim mendatang agar tidak bentrok dengan agenda Timnas Indonesia. SEA Games 2025 akan berlangsung dari 7 hingga 19 Desember 2025 dan tidak akan mempengaruhi jadwal Liga 1 musim depan yang kemungkinan besar berakhir pada Mei 2025. Sedangkan Piala AFF tahun 2024 akan diadakan dari 23 November hingga 21 Desember 2024. Timnas Indonesia berada di grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Piala AFF tahun 2024 yang tidak termasuk dalam kalender FIFA, jadwalnya berdekatan dengan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung dari 11 hingga 19 November 2024. Kami melihat target SEA Games, jadi Liga 1 akan berhenti. Namun untuk Piala AFF, Liga 1 tidak akan berhenti. Tentunya ada pertimbangan. Ini bukan berarti kami mengabaikan Piala AFF, kata Erick Thohir. Konsekuensi dari Liga 1 dan Timnas Indonesia harus berjalan bersamaan. Terlebih lagi ada turnamen antar klub di Asia Tenggara dan Asia. Tidak mungkin pemain bermain sepanjang tahun tanpa istirahat. Tentu harus ada jeda, tegas Erick Thohir. Sementara itu, Ketua Badan Tim Nasional Sumarji menyatakan bahwa sinkronisasi jadwal antara Liga 1 memungkinkan para pemain untuk bergabung dengan Timnas Indonesia 4 hari sebelum periode FIFA Matchday dimulai. Misalnya, untuk FIFA Matchday pada 2-10 September 2024 yang diisi oleh putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Para pemain harus sudah memenuhi panggilan Timnas Indonesia pada 29 Agustus 2024. Terkait jadwal pemanggilan, intinya pada H-4, para pemain sudah harus berkumpul dengan Timnas Indonesia. Jadwal yang sudah sinkron ini telah diatur dengan baik antara PT LIB dan BTN, jelas Sumarji. Erick Thohir menggebrak. Klausul kontroversial dari PT LIB buat pelatih Liga 1. Harus mau lepas pemain ke Timnas Indonesia? Ketua PSSI Erick Thohir menyatakan bahwa setiap pelatih Liga 1 musim depan harus melepas pemainnya ke Timnas Indonesia jika diminta. Erick Thohir mendapat laporan dari Direktur Utama PT Liga Indonesia baru, Ferry Paulus, bahwa aturan tersebut akan dimasukkan dalam klausul kontrak pelatih Liga 1 musim depan. Pak Ferry Paulus menerapkan aturan bahwa semua pelatih klub di Indonesia tidak boleh terlibat dalam pengaturan skor, ujar Erick Thohir. Selain itu juga menjadi bagian dari kontrak pelatih bahwa jika Timnas Indonesia meminta pemain, pelatih harus melepas mereka, jelas Erick.
Erick Thohir yakin polemik terkait pemanggilan pemain dari kompetisi domestik ke Timnas Indonesia tidak akan terjadi. Pasalnya jadwal Liga 1 sudah disinkronkan hingga 3 musim ke depan. Ferry Paulus menjelaskan bahwa aturan ini dibuat berdasarkan pengalaman dari musim lalu. Sering terjadi konflik terkait pemanggilan pemain ke Timnas Indonesia karena agendanya bersamaan dengan jadwal Liga 1 seperti yang dialami pelatih Persija musim lalu Thomas Doll. Aturan ini sebenarnya bagian dari keharusan, lebih tepatnya tambahan verifikasi untuk pelatih-pelatih yang akan dikontrak oleh klub, kata Ferry Paulus. Musim lalu ada masalah pelatih tidak mau melepas pemain ke Timnas Indonesia karena tidak sesuai dengan aturan atau alasan lainnya, jelas Ferry Paulus. Makanya kami menetapkan jadwalnya lebih dulu. Jadwalnya sudah diatur dengan baik hingga 2027. Pelatih juga sudah tahu. Jika jadwal sudah diatur seperti ini, tidak boleh ngotot, misalnya ketentuan pemanggilan pemain, hanya pada FIFA Matchday. Oleh karena itu, klub juga harus memastikan bahwa pelatih-pelatih ini akan mematuhi jadwal yang telah kami buat untuk 3 musim ke depan, jelas Ferry Paulus. Terobosan mengejutkan. PT LIB putuskan Liga 1 tanpa Championship dan Regular Series. Musim depan kompetisi sepenuhnya. PT Liga Indonesia baru memutuskan untuk menghapus format Championship dan Regular Series untuk Liga 1 musim depan. Kompetisi akan kembali ke format awal, yaitu kompetisi penuh. Pada BRI Liga 1 musim lalu, PT LIB menerapkan format baru di mana 4 klub teratas dari Regular Series berkompetisi di Championship Series untuk memperebutkan gelar juara. Namun, format ini hanya berlangsung selama 1 musim. PT LIB kini mengembalikan format Liga 1 ke kompetisi penuh seperti sebelumnya. Tidak ada lagi Championship Series, kompetisi langsung penuh. Sebenarnya bukan format yang buruk, tetapi banyak slot kebutuhan Timnas Indonesia yang harus dipenuhi, ujar Ferry Paulus. Ferry Paulus menjelaskan bahwa perubahan format ini dilakukan untuk menyinkronkan jadwal dengan agenda Timnas Indonesia. Salah satu contohnya adalah kompetisi harus berhenti 4 hari sebelum periode FIFA Matchday. 4 hari sebelum FIFA Matchday, kami memberikan jeda padahal di banyak negara, kompetisi berhenti saat FIFA Matchday. Kami ingin memberikan ruang kepada Timnas Indonesia, kata Ferry Paulus. Dengan cara ini, pemusatan latihan bisa dimanfaatkan dengan lebih baik. Agar tidak ada lagi penghentian kompetisi di tengah jalan, kami sudah membuat roadmap hingga 2027, jelas Ferry. Jadi tidak ada lagi Championship Series. Semua jadwal sudah ditetapkan, termasuk kapan waktu istirahat, misalnya selama SEA Games. Jika kita tetap menggunakan Championship Series, jadwal kompetisi akan mundur jauh. Bukan karena Championship Series tidak bagus, format itu memang populer dan menarik dari sisi produk, jelas Ferry Paulus. Tetapi waktu kompetisi yang tersedia tidak mencukupi, sehingga mau tidak mau, kita kembali ke kompetisi penuh, pungkas Ferry Paulus. Ini baru top. Timnas Indonesia siap berevolusi. Siapa saja deretan striker keturunan yang diburu, termasuk Ole Romani? Timnas Indonesia membutuhkan pemain baru untuk memperkuat lini serang dalam menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sektor depan Timnas Indonesia menjadi salah satu titik lemah karena kurang produktif dalam mencetak gol pada 2 pertandingan terakhir di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini PSSI sedang mendekati beberapa pemain keturunan yang berposisi sebagai striker. Mereka diharapkan bisa segera menjalani proses naturalisasi sehingga dapat menjadi tambahan kekuatan bagi skuad Garuda. Berikut beberapa nama penyerang keturunan Indonesia yang bisa segera diproses menjadi WNI. 1. Ole Romani. Salah satu pemain yang dipertimbangkan untuk naturalisasi adalah Ole Romani. Pemain yang berposisi sebagai striker ini bisa menjadi tambahan kekuatan lini serang Timnas Indonesia. Saat ini pemain kelahiran Nijmegen, Belanda, ini berkarier di FC Utrecht.
Ole Romi sudah berkomunikasi dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan menjelaskan bahwa ia memiliki darah keturunan Indonesia dari neneknya yang berasal dari Medan, Sumatera Utara. 2. Jens Raven. Jens Raven, pemain muda berusia 18 tahun, juga menjadi opsi tepat untuk dinaturalisasi oleh PSSI. Saat ini ia bermain bersama Timnas Indonesia U20. Shin Tae-yong pernah memantau kualitas Jens Raven saat berada di Belanda dan mereka sempat berfoto bersama. Proses naturalisasi Jens Raven sebenarnya sudah disetujui oleh DPR, namun belum jelas apakah Shin Tae-yong akan memanggilnya untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika dipanggil, opsi lini serang Timnas Indonesia akan semakin variatif. 3. Ilyas Al-Haf. Ilyas Al-Haf adalah penyerang lain yang bisa dimanfaatkan oleh PSSI untuk putaran ketiga. Striker kelahiran Rotterdam, Belanda ini sudah lama menyatakan keinginannya untuk memperkuat Timnas Indonesia. Musim lalu ia membantu Almere City promosi ke Eredivisie dan sangat terbuka untuk bergabung dengan Timnas Indonesia jika dibutuhkan. Pada musim ini, pemain berusia 27 tahun ini mencetak 7 gol dan 8 assist dari total 34 pertandingan bersama FC Noah di berbagai kompetisi, termasuk Liga Armenia. Dengan menambah pemain-pemain naturalisasi ini, diharapkan Timnas Indonesia bisa meningkatkan produktivitas gol dan memperkuat lini serang mereka untuk menghadapi tantangan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Siap tempur. Nova Arianto ungkap rencana sempurna Timnas Indonesia U16 untuk Piala AFF U16 2024. Apa yang terjadi? Pelatih Timnas Indonesia U16, Nova Arianto, mengungkapkan persiapan timnya menjelang Piala AFF U16 2024. Dia berharap persiapan yang telah dilakukan bisa membawa hasil maksimal. Perjuangan Timnas Indonesia U16 untuk mempertahankan gelar Piala AFF akan dimulai Jumat hari ini pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Pada laga pembuka di Stadion Manahan Solo, mereka akan melawan Timnas Singapura U16 yang dilatih oleh Angel Toledano Flores. Pertandingan pertama pasti tidak akan mudah. Ini juga menjadi pengalaman pertama bagi para pemain muda tampil di stadion dan mengenakan baju Garuda, ujar Nova dalam wawancara kami kemarin. Nova Arianto yang juga asisten Shin Tae-yong mengatakan bahwa komposisi 11 pemain inti Timnas Indonesia U16 sudah siap untuk pertandingan perdana. Latihan terakhir di Stadion Universitas 11 Maret (UNS) pada Kamis malam memastikan kesiapan mereka. Komposisi pemain sudah final dan siap untuk pertandingan besok. Harapannya semua pemain bisa meraih hasil maksimal, ujar Nova. Nova juga membahas dua pemain diaspora, Matthew Baker dan Lucas Rafael. Dia menegaskan bahwa mereka memiliki kesempatan yang sama untuk masuk skuad inti. Malam ini kita akan melihat siapa yang bisa tampil. Adaptasi mereka berjalan baik, jelas Nova. Nova optimis dengan 23 pemain yang dibawanya. Mereka kompetitif karena sering tampil di kompetisi lokal usia muda. Namun Nova menyebut kesiapan pemain baru mencapai 80%, terutama karena kurangnya pengalaman di ajang internasional. Ini adalah level ASEAN, bukan klub. Menurut saya, kesiapan pemain masih 80% dan sisanya adalah faktor mental yang akan mempengaruhi pertandingan besok, kata Nova. Terkait kekuatan lawan, mantan bek Timnas Indonesia itu mengaku belum sepenuhnya mengetahui kekuatan semua lawan. Namun khusus untuk laga perdana, dia memiliki gambaran karena pelatih Singapura U16 masih sama seperti event sebelumnya. Rahasia terbongkar. Apa yang dikatakan tiga pelatih asing tentang kehebatan Timnas Indonesia menjelang Piala AFF U16 2024? Pelatih dari Laos, Filipina, dan Singapura memuji tim nasional U16 Indonesia Piala AFF U16 2024. Timnas Indonesia U16 akan bersaing di grup A bersama Laos, Filipina, dan Singapura.
Pertandingan pertama akan berlangsung pada hari Jumat 21 Juni 2024 dengan Indonesia menghadapi Singapura, sementara Laos akan berhadapan dengan Filipina. Menjelang laga tersebut, pelatih dari Laos, Filipina, dan Singapura memberikan pujian kepada timnas U16 Indonesia yang sebelumnya berhasil memenangkan Piala AFF U16. 1. Kanlaya Somphang Laos. Pelatih Laos, Kanlaya Somphang, mengakui kekuatan tim Indonesia namun menegaskan bahwa timnya siap memberikan perlawanan. Dia menyatakan bahwa Indonesia adalah tim yang kuat dan Laos telah mempersiapkan taktik khusus untuk menghadapi mereka. 2. Yuki Matsuda Filipina. Pelatih Filipina, Yuki Matsuda, juga memuji kekuatan sepak bola Indonesia yang didukung oleh kompetisi berkualitas. Menurut Yuki, Indonesia bisa menjadi panutan bagi sepak bola di ASEAN karena memiliki banyak liga profesional, klub, serta pelatih dan pemain yang berkualitas tinggi. Dia menyebut Indonesia sebagai contoh untuk meningkatkan budaya sepak bola di ASEAN. 3. Angel Toledano Flores Singapura. Pelatih Singapura, Angel Toledano Flores, menilai bahwa Indonesia akan semakin kuat dengan dukungan dari supporter mereka. Indonesia adalah negara sepak bola. Saya yakin para penggemar akan memberikan dukungan penuh di stadion. Indonesia adalah tim yang kuat dan kami akan berusaha bersaing sebaik mungkin, ujarnya. Kejutan besar. 5 negara terlemah yang berpotensi jadi tantangan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia menanti lawan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dalam drawing yang akan dilakukan pada Kamis 27 Juni 2024. Dalam drawing tersebut, Timnas Indonesia ditempatkan di pot 6 bersama Korea Utara dan Kuwait. Karena berada di pot yang sama, Timnas Indonesia tidak akan satu grup dengan kedua negara tersebut. Sesuai regulasi, tim asuhan Shin Tae-yong akan menghadapi tim dari pot 1, 2, 3, 4, dan 5. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menggunakan sistem grup yang terdiri dari 3 grup. Setiap grup berisi 6 negara dan 2 tim teratas dari masing-masing grup akan lolos ke Piala Dunia 2026. Tim yang finish di posisi 3 dan 4 akan melanjutkan ke babak keempat kualifikasi. Di babak ketiga ini, setiap tim akan memainkan 10 pertandingan dengan 5 laga kandang dan 5 laga tandang. Lalu, siapa lawan yang cocok bagi timnas Indonesia di babak ketiga? Jika melihat tim terendah di masing-masing pot, berikut adalah kemungkinan lawan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 1. Kirgistan peringkat 100 dunia. Kirgistan berada di pot 5 bersama Palestina dan Cina. Di atas kertas, Kirgistan lebih mudah dikalahkan oleh timnas Indonesia dibandingkan Palestina dan Cina. Di babak kedua kualifikasi, Kirgistan gagal menang dalam 2 pertandingan melawan Malaysia. 2. Bahrain peringkat 81 dunia. Bahrain berada di pot 4 bersama Uni Emirat Arab dan Oman. Timnas Indonesia pernah mengalahkan Bahrain 2-1 di Piala Asia 2007. 3. Yordania peringkat 68 dunia. Pot 3 diisi oleh tim-tim kuat Asia seperti Arab Saudi, Uzbekistan, dan Yordania. Secara realistis, timnas Indonesia lebih berpeluang menang melawan Yordania meskipun mereka adalah runner-up Piala Asia 2023. 4. Irak peringkat 55 dunia. Jika bertemu kembali dengan Irak, ini akan menjadi pertemuan kedua setelah sebelumnya bertemu di babak kedua kualifikasi. Irak selalu menang dalam pertemuan sebelumnya. Di pot 2, Irak bersanding dengan Qatar dan Australia. Siapapun dari pot 2 adalah tim kuat di Asia. 5. Korea Selatan peringkat 22 dunia. Pot 1 diisi oleh Korea Selatan, Iran, dan Jepang. Shin Tae-yong lebih memilih menghadapi Korea Selatan karena ia sangat mengenal tim tersebut. Ia pernah menggagalkan Korea Selatan U23 lolos ke Olimpiade Paris 2024 setelah dikalahkan timnas Indonesia U23 di perempat final Piala Asia U23. Sebenarnya menurut saya itu Korea Selatan mudah, karena saya yang paling mengenal Korea.
Semua murid saya berada di garda depan, jadi saya sangat mengenal pemain Korea, kata Shin Tae-yong mengutip dari Wiki3.